Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin di channel Sobat Data. Bagaimana nih buat Bapak dan Ibu, sudah melakukan update di versi C ini atau masih bingung bagaimana cara update-nya? Kenapa versi C ini harus diupdate di aplikasi Dapodik Bapak dan Ibu untuk melakukan sinkronisasi di semester 2 ini? Jadi jangan beranjak dan jangan dulu di skip. Kalau seandainya di skip, Bapak dan Ibu tidak akan paham kenapa versi C ini sekarang diterapkan di Dapodik SD, SMP, SMA, dan SMK yang awalnya hanya untuk jenjang PAUD atau TK yang mana akan melakukan penerapan kurikulum penggerak. Nah, gitu ya. Kita akan coba tampilkan di sini. Saya sudah update, jadi saya akan memproses bagaimana alur cara update di sini kalau memang Bapak dan Ibu belum melakukan update. Berdasarkan informasi yang ada di situs Dapodik Dasmen, Bapak dan Ibu perhatikan di sini ya. Di sini ada dua poin, poin A dan poin B. Yang poin A ini cara menginstal patch untuk jenjang SMK. Kalau jenjang SMA di sini mungkin Bapak dan Ibu masih menggunakan versi A, belum update ke versi C. Jadi ini alurnya harus diperhatikan terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk jenjang SMK ini Bapak dan Ibu tinggal memproses alurnya saja. Di sini sudah disediakan untuk aplikasinya, tinggal dimasuk di bagian unduhan di sini, dibaca berita khususnya di sini. Nanti diklik berita di bagian halaman 2, di situ bagian patch dari SMA untuk B-nya atau C-nya juga bisa di-download di situ. Proses yang pertama buat Bapak dan Ibu untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, silahkan untuk mendownload terlebih dahulu untuk patch-nya. Kalau saat ini Dapodiknya masih versi C, mohon maaf, versi A atau versi B gitu. Seumpamanya di sini masih titik A, Bapak dan Ibu tinggal mendownload terlebih dahulu. Kalau sudah di-download, silakan aplikasinya diinstal seperti biasa, patch-nya diinstal seperti biasa. Lalu langkah selanjutnya aplikasinya dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dikeluarkan, Bapak dan Ibu melakukan pada browser ya, melakukan pada browser CTR F5 plus F5 atau bisa melakukan clear history di situ. Ya, kalau saya tidak melakukan clear history, hanya melakukan CTR F, tetap itu data untuk semester 2 akan muncul. Nah, di sini kalau sudah melakukan data history dan sudah melakukan tarik data, silakan Bapak dan Ibu login dan melakukan sinkronisasi kalau memang datanya tidak ada invalid. Tapi kalau saya pribadi di sini ketika alur ini saya screenshot, ini alur untuk installernya, dan di sini yang kedua ini sudah melakukan tarik data sekitar 1 menit 16 detik, dan di sini saya sudah melakukan pengecekan ketika melakukan tarik data. Di sini data invalid gitu. Di sini masih invalid dan juga banyak invalidnya peserta didik Sanpras. Dan untuk menghilangkan data invalid Sanpras, Bapak dan Ibu tinggal melakukan salin data. Kalau peserta didik ini masuknya di bagian rombel pembelajaran. Jadi rombel pembelajaran ini harus diatur ulang gitu, harus diatur ulang gitu. Dan screenshot yang terakhir, kalau Bapak dan Ibu sekolah SD, SMP, dan SMA yang masuk kategori sekolah penggerak, kurikulum penggerak, di sini akan muncul ya, kurikulumnya akan muncul diganti dengan kurikulumnya di sini kurikulum penggerak. Tapi kalau di Dapodik saya di sini kurikulumnya 13 karena memang di dalam pengaturannya tidak ada kurikulum penggerak di rombel pembelajarannya. Nah, alasannya ketika admin Dapodik Dasmen untuk menginstal versi C untuk satuan pendidikan SD, SMP, SMA, sampai SMK, mungkin saja rencana ke depan ini pemerintah
akan menerapkan secara berlahan kurikulum penggerak. Makanya aplikasi PETS ini harus diinstal oleh satuan pendidikan yang ditunggangi atau dikerjakan oleh operator, ini harus dijalankan. Karena di semester 2 ini Bapak dan Ibu tidak akan bisa melakukan update seperti halnya dulu kalau kita update di tahun pembelajaran baru di semester 2, di sini melakukan pembaharuan tanpa menginstal patch gitu ya. Tapi sekarang harus menginstal patch C agar data semester 6 ini bisa terbaca di sininya. Kalau tidak diinstal, secara otomatis Bapak dan Ibu tidak akan bisa melakukan sinkronisasi, hanya bisa melakukan tarik data. Tarik data juga tidak ada perubahan. Itu ya buat Bapak dan Ibu, mudah-mudahan paham ya dengan alur seperti ini, baik jenjang PAUD atau jenjang SD, SMP, SMA, karena versi C ini harus tetap diinstal dan data invalidnya juga akan tetap ada untuk penambahan yang memang di sini di bagian rombel pembelajaran. Di sini kita harus secara manual itu dengan menaikkan kembali kelas. Di sini saya sudah melakukan satu rombel dan masih ada sekitar 17 rombel lagi yang belum saya taikan di semester 2 ini. Sekali lagi, dan untuk bagian tugas guru kelas dimasuk bagian pembelajaran ini perlu diingat nih buat Bapak dan Ibu, ini karena di semester 2 maka datanya ini harus menggunakan data di semester pertama. Contohnya di sini nama guru berarti di sini guru kelas. Nah, sini cari guru kelasnya. Dan untuk SK ini menggunakan SK di semester 1 dan juga tanggal SK di semester 1. SK yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Jangan menggunakan SK di tahun ajaran yang lain. Gunakan SK tahun ajaran 2021-2022 karena ini di semester 2 kita harus secara manual mengerjakan ini. Nah, ini saja informasi singkatnya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.